bahwa klien kami telah membantahnya, menyampaikan bahwa klien kami tersebut klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Yang pertama. Ini sebenarnya logisnya gini, dia itu kan membiayai sampai pasca lahiran membiayai. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mau berstatement, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu. Saling sanggah pihak RK dan LM terkait dugaan cinta terlarang hingga punya anak di luar pernikahan kian memanaskan isu liar yang bergulir sejak beberapa waktu belakangan. Kemunculan LM di Kanal Maya menyebabkan cerita mengejutkan tentang hubungannya dengan RK hingga mengaku punya anak dari hubungan gelap mereka, mencuatkan perdebatan tentang kebenaran kabar ini. Sama-sama mengaku punya bukti, sama-sama teguh dengan pernyataan masing-masing. Kedua belah pihak juga sama-sama siap menjalani tes DNA untuk mengurai benang kusut dugaan yang disebut RK sebagai fitnah keji bermotif ekonomi tersebut. Lantas, benarkah kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat untuk menjalani tes DNA tanpa harus menunggu perintah pengadilan? Kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Jadi itu kami garis bawahi ya. Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan. Apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar perkawinan, kalau terbukti DNA sama dengan bapak biologisnya, maka dia berhak dapat warisan. Hanya dengan bukti DNA tersebut, maka anakmu bisa menjadi salah satu ahli waris dari konglomerat yang saat itu belum nikah sama kamu dan tidak pernah nikah. Oke? Pihak RK tegas membantah segala tudingan, menyebutnya sebagai fitnah keji. Sementara pihak LM tak ingin dianggap sekedar cuap-cuap tanpa bukti. Siap buktikan segala klaim LM yang kadung tersebar luas di lini masa. Pihak kuasa hukum juga menjelaskan rentetan peristiwa terkait dugaan hubungan RK dan LM, termasuk soal biaya persalinan hingga pasca persalinan yang digadang-gadang ditanggung oleh RK. Lalu, benarkah memang ada biaya yang digelontorkan RK untuk membiayai persalinan hingga kabar terkait tawaran 2 miliar rupiah sebagai uang damai? Kabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya dan kami membuat ini ke media. Jadi itu seperti itu, kurang lebih teman-teman. Terkait itu, ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Kira-kira gitu aja. Ketika kabar ini berhembus dan menghentak berselancar di Kanal Maya, RK sendiri telah membuat klarifikasi lewat laman media sosialnya. Di sana, RK tegas-tegas menepis segala tudingan. Pertemuan mereka, diakui RK, hanya terjadi satu kali terkait permohonan bantuan kuliah. Dan sengkarut persoalan ini diakui telah tuntas diselesaikan sejak 4 tahun lalu. Jika memang benar demikian, mengapa LM kembali muncul menyebab cerita mengejutkan? Benarkah ada motif tertentu untuk menjatuhkan RK? Ataukah ini murni persoalan pribadi yang sebenarnya belum rampung dituntaskan beberapa tahun lalu? Kalau sudah selesai 4 tahun lalu, kemudian ini kemudian ini menjadi konsumsi publik sekarang, kira-kira motifnya apa? Nah, saya melihat kasus ini tentu motifnya motif yang tidak baik. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara, ataupun ketika pas pada saat momen dari pilkada dihantam di situ bisa kan? Tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki, bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan itu. Kabar tak sedap tentang hubungannya dengan LM menggelitik penasaran publik terkait kondisi rumah tangga RK sendiri.
Tapi segala kabar, termasuk renggangnya hubungan RK dan istri, kembali ditepis tegas oleh pihak kuasa hukum. Meski spekulasi tentang hal ini sempat memanas ketika RK dan istri disebut-sebut tak berbarengan saat menjalani sholat Idul Fitri, tapi hubungan keduanya disebut pihak pengacara masih baik-baik saja hingga sekarang. Lalu, apa pula makna di balik unggahan menyentuh berlatar sungai yang dibagikan istri RK di media sosialnya? Mengenai hubungan Bapak dengan Bu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, ibu maupun bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada bapak. Kadung menjadi isu panas di dunia maya, pihak RK siap mengambil langkah tegas untuk menyudahi segala sengketa. Merasa pengakuan LM tak lebih dari sekedar fitnah keji, pihak RK akan melaporkan LM atas dugaan pencemaran nama baik. Lalu, bagaimana pula pihak LM menyikapi aksi dari sang lawan yang akan membuat laporan polisi? Benarkah mereka siap menghadapi segala kasus di ranah hukum karena merasa memiliki cukup bukti? Itu akan kita lakukan secepatnya, dan itu sedang kita proses. Jadi, kami kan sudah sampaikan tadi, ada upaya hukum yang akan kami lakukan, dan upaya ini sedang proses, yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Nanti gini, kita ini sebenarnya wadahnya ada, bukti yang kita miliki akan kita buka dengan upaya prosedural hukum yang baik. Ya. Dalam artian apa nanti kita melakukan upaya hukum perdata atau pidana, itu sedang kami diskusikan dengan tim. Karena juga kan merawat anak sendirian, single parent itu tidak mudah gitu loh. Kita memahami psikologi klien kami juga kami lindungi. Fakta demi fakta, statement demi statement akhirnya diberikan baik dari sudut L ataupun sudut RK gitu ya. Tapi yang pastinya kalau memang ternyata apa yang selama dilontarkan oleh seorang L ini tidak terbukti adanya, waduh saya nggak tahu deh bagaimana nanti meme-meme yang akan ada di sosial media terkait seperti apa ini dilihat dari sudut pandang politik gitu loh Pak. Ya kan? Iya, karena kan tadi netizen tuh pintar banget. Ngomongin masalah timing juga ya kan, kenapa baru sekarang? Walaupun ya ketika mengungkap sebuah kebenaran, apakah memang terkait sama timingnya? Kalau dulu sama sekarang memang beda gitu, faktanya kan sama aja kalau itu benar. Balik lagi kalau dugaan itu benar ya. Ya karena ini sudah diproses hukum ya, kita lihat saja seperti apa kelanjutannya nanti ya pemirsa.